Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dihindarkan dari keburukan, dijaga dari berbagai macam hal-hal yang berbahaya, sehingga kita tetap bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu memperbanyak amal kebaikan. Waf'alul khair, waf'alul khaira, berbuatlah kalian kepada kebaikan, sebab inilah kelak yang nanti akan menjadi salah satu sebab yang kita akan selamat dari siksa api neraka. Kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, amal-amal soleh, semua itu bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sepakat bersama bahwa amal soleh atau amal disebut baik itu jika memenuhi dua syarat, yakni ikhlas dan juga mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pokok dan ini adalah dasar. Apakah hanya cukup sampai di situ, kemudian Allah akan mencatat itu sebagai kebaikan? Belum tentu. Ada penyempurna suatu kebaikan. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang muflis, seolah-olah kita banyak melakukan amal kebaikan tapi kelak pulang di akhirat tidak membawa apa-apa. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu saba'an mansura. Amal-amal kita nanti seperti debu yang berterbangan. Berarti muspro, tidak ada dampak, tidak ada asarnya, karena kurang bagusnya, kurang baiknya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari pokok dasar amal ibadah, amal dikatakan soleh, antara ikhlas dan mutaba'ah ada beberapa hal
yang bisa menyempurnakan amal kebaikan tersebut. Qala Ja'far bin Muhammad ila Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Berkata Ja'far bin Muhammad kepada Sufyan Ats-Tsauri, yang memberikan nasihat, memberikan wasiat. Tidaklah sempurna perbuatan baik itu kecuali dengan 3 perkara. Ini penyempurna kebaikan, sehingga nanti benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya ikhlas sempurna, mutabaahnya mutabaah yang sempurna. Yang pertama adalah segera mengerjakannya tanpa menunda-nunda. Kalau kita sudah punya niatan baik untuk berbuat baik, beramal baik, jangan ditunda-tunda. Ini penyakit. Awal mula kita ada lintasan, terbetik dalam hati kita, ingin sedekah, ingin berbuat baik, ingin sholat malam, sedikit jenengan undur, sedikit antum tunda, itu nanti merupakan perangkap dan juga pintu masuknya syaitan. Menunda kebaikan itu bisa membuka pintu syaitan. Memang syaitan suka menunda-nunda. Yang kedua, kalau ingin perbuatan baik, amal baik itu sempurna, menganggap amalan itu sebagai amalan yang kecil, meskipun amalan tersebut besar, mulia, agung. Tapi hendaknya bagi kita menganggap itu semua hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang remeh, sehingga tidak menjadikan kita kiber, ujub, riya, sombong. Penyakitnya orang beramal itu riya, ujub, sombong memang. Dan ini semua yang akan bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, kitmanuhu, menyembunyikannya dari pandangan manusia. Jadi ini 3 hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai amal-amal kebaikan kita ditotal, dihitung, hanya sekedar kita beramal, dapat capek, tapi ternyata tidak sempurna, bahkan bisa-bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyegerakan amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah, bersegeralah untuk menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Kita bawakan 2 ayat ini dulu. Yang satunya memerintahkan agar kita bersegera, bercepat-cepat. Ayat yang kedua memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Tentu dari 2 surat ini, 2 ayat ini ada perbedaan, Pak. Kalau yang pertama modelnya tidak memperhatikan kualitas. Yang penting ini ada amal, kamu harus segerakan. Baik dan tidaknya harus disegerakan.
walaupun tidak sempurna, misalkan seperti itu. Beda dengan yang kedua, berlomba-lomba. Yang namanya berlomba-lomba itu kan banyak pesaing, banyak kompetitor. Ini kalau berlomba-lomba ya. Maka di sini dibutuhkan tenaga ekstra yang digunakan untuk meraih dan mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Lomba bukan sekedar cepatnya saja, tapi hasil harus maksimal. Bedakan ya, orang masak borongan dengan masak dinilai juri, yakni perlombaan. Bukan sekedar cepat selesai, tapi rasa. Coba kalau kita lihat Master Chef ketika mencicipi masakan, ya, dengan coolnya, dengan dinginnya, masakanmu gak enak, gitu ya. Dengan cool, karena ini dilombakan, bukan sekedar asal jadi. Tapi kalau beda dengan saya di sini butuh makan berapa nih? Mungkin 100 bungkus. Tidak memperdulikan rasa. Yang penting harus selesai maghrib nanti soalnya. Ini dadaan borongan. Nah, maka yang kedua berfastabiqul khairat, kita benar-benar harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mencapai tujuan yang pertama. Jadilah orang yang pertama untuk melakukan suatu kebaikan. Ini bedanya. Kalau yang awal kita memang disuruh bersegera, cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Nah, kalau bisa dua-duanya, masya Allah. Kenapa? Seperti Imam Nawawi, Syekh bin Utsaimin memasukkan ayat atau surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah untuk mendapatkan ampunan, menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, untuk meraih ampunannya Allah itu dengan dua cara. Untuk meraih ampunannya Allah itu ada dua cara. Yang pertama, dengan cara taubat dan istighfar. Jelas ini Pak, kalau kita ingin mendapatkan ampunannya Allah, banyak-banyak bertobat dan istighfar kepada Allah. Yang kedua, bergegas atau dengan cara beramal soleh. Karena amal soleh bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya suruh bergegas meraih ampunannya Allah dengan cara apa? Ya istighfar, ya tobat dan amal soleh. Berwudu, bersedekah, haji, umroh, sholat, semua ini ada unsur untuk apa? Untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Satu Jumat dengan Jumat depannya, Ramadan yang dulu dengan Ramadan tahun depannya, semuanya itu adalah kafaratun lima bainahuma, menghapus dosa bagi antara keduanya. Ini kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa. Harus menyegerakan, disegerakan amal kebaikan itu. Makanya Syekh rahimahullah memasukkan ayat ini sebagai bentuk untuk memotivasi kita supaya bergegas, menyegerakan dalam berbuat baik. Jadi yang ditekankan kalau wasari'u adalah kesegeraan, bergerak, nggak boleh ragu-ragu, tanpa bertele-tele, tanpa memikirkan, tanpa banyak macam-macam alasan. Yang penting harus cepat. Orang kalau punya dosa jangan ditunda-tunda, jangan nunggu ketika tua, jangan tunggu ketika longgar, jangan tunggu ketika hati pelak, hati positif atau hati pas enak, jangan. Namanya ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, bersegeralah mungkin untuk meminta, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-Munafikun, ayat yang ke-9. Oh lupa, saya ada Pak Ngadimin ya. Kok tak baca sendiri? Kasihan Pak Ngadimin nanti, pahalanya dibagi-bagi katanya. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Monggo Pak. Mohon ketemu.
9, 10 juga lah dibaca. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, lalu dia menyesali, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat sedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita lihat ayat 9 dan 10 dari surat Al-Munafikun menjelaskan bagaimanakah ayat yang ke-10 orang yang menyesal ketika mereka tidak bisa bersedekah. Sampai-sampai mereka minta dikasih waktu tempo. Dia akan berusaha semaksimal mungkin beramal soleh supaya menjadi orang-orang yang soleh, ingin sedekah dia. Maka di situ dijelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah kalian dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kematian apa ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti, bisa di minggu depan, lusa. Kalau kita tunda, punya keinginan infak sedekah, saya ingin menginfakkan apalagi ya, AC lagi, atau mungkin laptop atau kamera atau yang lainnya, sudah segerakan sebelum nanti ajal menjemput kepada kita, kemudian minta penguluran waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, keluargamu itu menjadikan kalian lalai kepada zikir Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kalau sudah punya kesempatan, sempat tertunda, maka sebagian dalam hadis badirul a'mal, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang fitnah. Fitnah itu berbagai macam datangnya. Dari mana datangnya? Banyak. Dari anak, termasuk fitnah. Dari istri, dari pekerjaan, dari harta, semuanya. Maka ketika antum sudah punya lintasan ingin bersedekah, jangan ditunda. Nanti muncul fitnah, anak butuh biaya sekolah, kemudian ada sesuatu yang hilang, ada istrinya sakit. Sudah, padahal uang ini awalnya memang sudah diperuntukkan untuk sedekah, kepingin infak, tertunda sedikit saja karena mungkin entar dulu, fitnahnya datang. Ini buat bersekolah, masa kamu infakkan? Kasihankan anakmu, apalagi ini orang tuamu sakit, ini, semuanya datang fitnah tersebut. Maka jadilah tertunda dan tidak jadi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fitnah. Pertama kali kalau kita sudah punya lintasan ingin berbuat baik, sholat malam, puasa sunnah, sudah langsung, jangan ditunda, entar dulu. Sudah bunyi bekernya, tapi kalau sudah ada lintasan entar dulu, itu sudah perangkapnya setan, membuka pintu setan. Akhirnya apa? Bablas. Mau puasa Nabi Daud, misal sejak kapannya besok Jumat, nggak enak puasa Jumat, Sabtu aja. Sabtu saya ada olahraga, oh Minggu saja, ditunda terus. Oh Minggu kan jadwal keluarga, rekreasi, rihlah, masa nggak makan-makan? Rihlah tapi nggak bawa atau nggak mampir ke warung, nggak makan-makan. Ya ngapain kalau begitu rihlah? Ngapain rekreasi? Tuh kan tertunda terus sampai datang hari Senin. Senin kerja, capek, macet, haus, panas lagi. Tertunda lagi hari Selasa. Kapan kalau kita tertunda terus ingin melaksanakan kebaikan? Ingin puasa Nabi Daud, ingin puasa Senin Kamis, ingin membaca Al-Quran, one day one juz. Awalnya punya kerentek, pelaksanaannya tertunda. Ini yang bikin orang nggak bisa istiqomah. Setiap kali seseorang ada niatan berbuat baik, beramal soleh, maka di situ pula setan akan duduk dan menghalang-halangi. Jangan kira
kalau kita punya niatan baik untuk berbuat dan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, lalu setan diam saja, justru setan juga akan mengerahkan seluruh tenaganya, sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita melaksanakan amal tersebut. Salah satu perangkapnya setan adalah taswis, menunda-nunda amal. Kata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, salah satu senjata pamungkasnya iblis setan adalah taswis, yakni menunda-nunda. Disuruh bersegera. Di surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Jum'ah, sebelumnya Al-Munafikun. Langsung pas di Jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil, dikumandangkan seruan untuk sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah, bergegaslah, tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli. Itu merupakan suatu hal yang baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Sholat Jumat, ibadah kepada Allah, ini juga merupakan suatu kebaikan. Maka kebaikan jangan sampai ditunda-tunda. Bergegas, tinggalkan, walaupun ada pembeli, walaupun banyak sekali rezeki didatangkan pada waktu sholat Jumat, tinggalkan. Disuruh bersegera meninggalkan perniagaan atau pekerjaan. Kalau tidak seperti itu, maka setan yang akan menjadi provokatornya. Itu sebagian dari dalil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali memberikan contoh suri tauladan dan memberikan perintah agar kita benar-benar bersegera untuk melaksanakan amal soleh. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul alaihissalam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitanan kakita'il laili yusbihur rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Sebelum datang fitnah dan ujian seperti potongan malam. Seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman, namun di sore hari menjadi kafir. Atau ada orang yang di sore hari dalam keadaan beriman, namun di pagi hari menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Kalau keimanan sudah beralih, ternyata ada godaan syahwat, ada syubhat, tertunda amal kebaikan kita. Kita mati dalam keadaan apa? Sebelum datang fitnah yang seperti potongan gelap malam, samar, tidak diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Kalau orang tidak memiliki keyakinan yang kokoh, tidak memiliki ilmu yang kuat, maka dia akan terseret dan mudah baginya untuk kufur. Karena ujian subhat dan syahwat akan datang seperti malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Seolah-olah seorang itu akan keluar dari agama Islam, saking dahsyatnya fitnah tersebut. Maka kalau kita perhatikan, banyak juga amalan-amalan Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita agar kita selalu bersegera berbuat kebaikan dan tidak menunda-nundanya.
Dari Abu Sirwa'ah, beliau berkata, menceritakan, suatu hari aku pernah sholat asar di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah memimpin sholat asar ketika itu di Madinah. Setelah beliau mengucapkan salam, selesai fansorofa, setelah selesai melaksanakan sholat asar, kemudian beliau langsung bangkit dan segera pindah dari tempatnya, berlalu dan melangkai leher-lehernya para sahabat. Saking gupuwe, Pak, bersegera saking gupuwe, bergegas. Maka orang-orang pun, sahabat yang lain juga terkejut, ada apa ini ya, sehingga Rasul itu bersegera dan meninggalkan tempat sholatnya menuju rumah, salah satu rumah istrinya, menuju salah satu rumah istrinya. Tidak lama kemudian beliau pun keluar kembali menemui para sahabatnya di masjid Madinah. Kemudian beliau melihat keheranan mereka terhadap apa yang telah beliau lakukan. Beliau pun menjelaskan, "Dzakartu syai'an min tabarin indana, fakarihtu ayahbisani fa'amartu bi kismatihi." Tadi aku mengingat ada sepotong emas atau sepotong perak di rumahku, di tempatku, dan aku tidak suka harta tersebut menahanku. Maka aku pun memerintahkan agar harta potongan emas dan potongan perak itu dibagi-bagikan. Coba jenengan perhatikan, jangan ditunda. Ingatnya kapan? Oh, habis Isya. Oh ya wis lah, nanti aja. Pengen sebenarnya ngasih, misalkan ngasih kue, ngasih jajan ya, nanti setelah Isya saya pengen kok belikan tahu tek atau bakso. Nanti aja lah habis Isya. Setelah habis Isya, wah ntar lagi aja lah. Sudah nggak kesampaian. Mumpung inget langsung, selewat siapapun orang yang jualan tahu tek atau bakso, cegat. Nah, gitu loh. Jangan ditunda-tunda dalam berbuat kebaikan. Pasti nanti ada fitnah. Enak-enak sudah pengen bersedekah, sampai di rumah belum tentu ya mau keluar lagi. Rasulullah ingatnya adalah setelah sholat asar. Teringat tadi sholat asar, ingat, oh ada emas yang ingin aku sedekahkan, terluputkan, langsung diambil bersegera. Bukan kok wah gak khusuk berarti sholatin Nabi. Orang demikian, Pak. Tapi ini babnya adalah menyegerakan amal, dan nggak seneng kalau harta itu tertahan. Takut-takutnya nanti meninggal dunia dan harta itu belum dibagikan, kan eman sayang-sayang. Jangan punya niat baik apa sih Pak sekarang? Wis jangan ditunda. Nah, salah satu di sini yang masih bujang punya niatan baik nikah, sudah jangan banyak ditunda. Nikahkan, gitu loh Pak. Soalnya ya kita juga ikut prihatin lah. Di sini kok masih banyak jomblonya itu. Masya Allah. Kalau ada Pak, kasihlah. Kasihan. Jangan sibuk pengen nambah lagi dulu, janganlah. Ya podo apik Ustaz, kita kan berlomba-lomba, beda bab gitu ya. Beda bab. Kalau berlomba-lomba dalam masalah ini tunggu dulu. Beda ini. Dawa urusane cari wong Jawa. Kasih yang belum-belum ini loh. Mereka itu juga biar benar-benar dulu saya masih ingat ya yang dikatakan Ustadzuna Mubarak Bamu Alim, orang kalau belum nikah itu belum merasakan kenikmatan dunia dan seisinya. Loh tenanan Pak, belum bisa merasakan kenikmatan dunia dan seisinya, karena khairul mata udunya meratus solehan. Karena ya itu Pak, nikah maksudnya gitu loh ya. Nikah dengan wanita yang Masya Allah. Jangan ditunda Mas. Kalau pengen keinginan langsung budalkan. Siap di sini semua siap mengantarkan, siap wali, semuanya sudah siap, Insya Allah. Jadi di rumah aku meninggalkan sepotong emas perak
dari harta sedekah, dan aku tidak suka bermalam dalam keadaan harta itu masih bersamaku. Ini bab yang awal. Jika dalam urusan dunia seseorang bersegera mengambil kesempatan, apalagi dalam masalah akhirat, ini lebih utama. Kita dalam hal dunia itu berani berlomba-lomba, siapa cepat dia dapat manjada wajada. Apalagi kalau dalam urusan akhirat, harusnya jangan ditunda-tunda, bersegera. Demikian juga dicontoh oleh para sahabatnya. Para sahabat juga nggak mau ketinggalan. Ketika itu di saat perang Uhud, ini perang Uhud ya, ketika perang Uhud, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Aro'aita in kutiltu fa'aina ana?" Wahai Nabi, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh? Di mana tempatku? Kira-kira di mana tempatku? Qala, Rasulullah pun menjawab, fil jannah. Tempatmu adalah di surga. Maka laki-laki tersebut fa'alqa tamaratin, dia lemparkan kurma-kurma yang saat itu masih ada di tangannya. Tsumma qatala hatta kutila. Sehingga dia pun langsung bergegas melempar kurmanya, datang ke medan perang untuk berjihad, lalu dia pun terbunuh. Enak Pak, Masya Allah, surga, yakin sekali. Enak toh, tanya sama Rasulullah, Rasulullah, ini ada perang Uhud, seumpama saya ikut perang, tempatku di mana nanti kalau aku terbunuh? Fil jannah, tempatmu adalah surga. Tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir piye anakku, piye bojoku, piye hartaku, piye usahaku, piye bisnisku, ditinggalkan semua karena mengejar surga. Langsung dilemparkan kurma, pergi terjun ke medan perang, dia pun terbunuh. Karena apa? Menyegerakan kebaikan. Kapan ada kajian? Budal. Sholat malam langsung budal. Pak, ini ada donasi untuk ini, langsung segerakan. Loh gitu loh Pak. Jadi benar-benar amalan itu akan sempurna. Tidak sampai di situ. Bukannya kaum laki-laki, kaum perempuan juga sama. Ketika Rasulullah SAW khutbah Idul Idaini, entah Idul Fitri, Idul Adha, di salah satunya, beliau turun dari mimbarnya memberikan wasiat nasihat khusus kepada kaum wanita. Ya ayyuhan nisa, hei para wanita, tasaddaqna shadaqah, sedekahlah. Sungguh aku telah melihat kalian itu merupakan paling banyak penduduk di neraka disebabkan kufur kepada suamimu, maka perbanyaklah sedekah. Bilal pun ketika membentangkan pakaiannya, maka para wanita langsung seketika itu ada yang melempar gelangnya, ada melempar giwangnya, kalungnya, emas-emasnya diberikan untuk disedekahkan fi sabilillah. Bersegera mereka. Tidak kok iki masku sing apik iki, sing nang omahe, sing rodok kawe, sing rodok rusak, itu aja nanti tak infakan. Tidak, nggak nunggu bentar lagi, nggak nunggu nanti, tapi saat itu juga ada seruan untuk bersedekah, seruan untuk berinfak. Sebab ini adalah penyelamat bagi kaum wanita, pelebur dosa bagi kaum wanita. Mereka pun tidak berpikir panjang. Sudah Isya ya? Tuh kan sudah azan. Lanjut apa azan dulu biasa? Monggo. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan agar kita selalu menyegerakan amal kebaikan, jangan menunda-nunda. Karena ini adalah perangkapnya syaitan. Sekali kita menunda, maka kedepannya dan kedepannya terus kita akan mendapatkan fitnah ujian, entah dari keluarga, dari anak, dari istri, dan dari manapun itu bentuknya. Dan
hadis yang terakhir, sebenarnya masih banyak, cuma kita sebutkan satu lagi dari sahabat Abu Hurairah. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat, suka harta, cinta harta, pas lagi tamak-tamaknya harta, gitu ya. Sehat, tamak harta, takut miskin, dan pingin kaya. Itu merupakan sedekah yang paling besar pahalanya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga bila nyawa sudah sampai di tenggorokan, kita sudah tidak bisa bersedekah lagi. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya itu di saat kita sehat. Karena rata-rata Pak, ya orang sakit itu ingatnya mati. Selalu ada lintasan untuk mati, apalagi sakitnya parah. Apalagi di ranah-ranah COVID seperti ini, ada was-was, kecemasan, kekhawatiran. Maka mereka pun ingin bersegera untuk menginfakkan sebagian hartanya. Daripada engkau mati wis tak infake. Itu hal yang lumrah dan biasa. Tapi di saat dia sehat, kemudian dia saking seneng, masih seneng dengan harta, pas kondisi cinta harta, tamak terhadap harta, pingin jadi orang kaya dan takut miskin, justru malah disuruh bersedekah. Harusnya tiap bulan harus ada income. Gaji mungkin 10 juta, pokoknya harus masuk 7 juta tiap bulan seperti itu. Ini kan pengen kaya, takut miskin, lagi cinta harta, pas lagi sehat. Apa ini bukan ujian dan cobaan nantinya? Mau sedekah pasti mikir, berkurang nanti tabunganku, berkurang nanti storku yang 7 juta, gak bisa naik terus tiap bulannya. Ini nanti yang pahalanya paling besar. Pahalanya paling besar di situ. Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau kita sehat, banyak job, banyak proyek, ya banyak sedekah pula. Maka inilah beberapa hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan kepada kita, jangan sampai kita menunda amal, harus menyegerakannya. Lintasan pertama itu Masya Allah, itu taufik dari Allah. Tapi setelahnya banyak setan-setan yang akan memprovokasi agar menunda-nunda amal kebaikan, sampai amal kebaikan itu tidak dikerjakan. Kemudian yang nomor 2, supaya perbuatan baik itu menjadi sempurna adalah menganggap amalan itu kecil. Jangan pernah dalam lintasan kita seolah-olah yang lainnya itu nggak bisa kecuali sini. Gitu ya. Ini penyakit memang. Baik itu di suatu komunitas, baik di suatu jamaah, di suatu lembaga atau person. Ketika dia bisa melakukan satu kebaikan, dia akan membandingkan kepada orang lain. Kalau bukan jamaah sini, nggak ada yang kompak seperti jamaah kita. Yang lainnya itu wah selalu seperti itu Pak. Kajian kita itu non-stop, tiada henti. Tiap hari ada, everyday, tinggal pilih channel apa. Channelnya Kolbun Salim itu Masya Allah luar biasa, nggak pernah berhenti. Nggak ada channel-channel Sidoarjo, Surabaya koyong ini. Nah makanya itu kan ada kebanggaan tersendiri. Dan itu memang penyakit, wajar, bukan menerpa dan bukan menyerang kepada person. Memang juga jamaah, memang juga suatu komunitas. Kalau dia bisa, misalkan ya baksos, memberikan fakir miskin beras dan juga uang, sudah kita sudah merasa wah, membandingkan dengan orang lain. Belum tentu loh orang lain kadang-kadang diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kita aja sok jagoan karena datang terakhir. Jangan pernah membandingkan seperti itu. Dan ini memang akan muncul secara otomatis, namanya setan. Ketika kita bisa berbuat baik, mengamalkan kebaikan, seolah-olah yang lainnya ini kalah dengan kita. Maka itulah menjadikan kita istikbar, sombong, meremehkan yang lainnya.
mengecap dirinya yang paling baik, dan itu tidak terasa. Setiap pesantren, setiap sekolahan, setiap komunitas, setiap jamaah pengajian, setiap apa itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Siapapun itu orangnya pasti memiliki kekurangan dan ada sisi kelebihannya. Ya kita berpaculah, berlomba-lomba dalam kebaikannya tanpa harus melihat kekurangan, apalagi kita menganggap paling hebat, paling bisa dan paling besar. Maka sandarkan segala sesuatu yang bisa kita amalkan, yang bisa kita kerjakan, sandarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada menggerakkan hati manusia untuk datang ke kajian kita kecuali hanya Allah. Walaupun materinya hebat, walaupun jos, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk datang ke pengajian, tidak akan hadir mereka di majelis taklim tersebut. Jangan sampai nanti kita terpeleset, tergelincir di sini. Kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, hamba ini orang yang lemah. Tidak ada yang mengubah suatu keburukan menjadi kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghadirkan orang-orang datang ke sini juga kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan dana sehingga mudah terlaksana pembangunan dan segala aktivitas yang ada di sini, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Hanya sebagai sebab, tapi bukan siapa-siapa. Walaupun kita juga bisa sholat malam, puasa Nabi Daud, membaca Al-Quran one day one juz, anggap itu satu kecil. Bagaimana caranya? Lihatlah sirah orang-orang terdahulu, orang-orang salaful ummah, salafus soleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini cara pertama supaya kita menganggap kecil amalan kita. Kalau kita beramal, tolak ukurnya adalah tetangga kita, apalagi orang-orang yang belum mengenal sunnah atau belum ngaji, ya tentu kita lebih hebat. Kita lebih banyak mengamalkan sunnah, tahu zikir pagi petang, kemudian hadir di majelis ilmu, karena mereka jadi perbandingannya, kita pasti lebih baik. Tapi kalau kita lihat sirah para nabi atau sirahnya orang-orang soleh, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama mengikuti mereka, amalan kita itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding mereka. Kayak seolah-olah nggak masuk akal mereka bisa melakukan seperti itu. Yang mereka seminggu khatam Quran, ada yang semalam 3 kali khatam, kayak nggak masuk akal. Kalau kita tolak ukurnya di situ. Jadi ada dua hal yang menjadikan kita bisa menganggap amalan itu kecil meskipun yang kita lakukan besar. Yang pertama, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ini adalah bimbingan taufik dari Allah sehingga saya bisa sholat tahajud, sehingga saya bisa membaca Al-Quran dan beramal-amal soleh yang lainnya. Yang kedua, lihatlah bagaimanakah ulama dan orang-orang terdahulu di dalam hal ibadah, zakat mereka, sedekah mereka, baca Quran mereka, sholat mereka. Sampai saking semangatnya Ibnu Zubair tawaf, walaupun dalam keadaan banjir, tawaf di Ka'bah. Hebat. Sambil berenang tuh. Subhanallah. Karena apa? Pengen mendapatkan fadilah dari tawaf. Jadi dua hal itu yang menjadikan kita nanti menganggap kecil amalan kita. Tapi kalau yang jadi tolak ukur adalah tetangga, teman kita sengaji dan yang lain-lainnya, ya kita pasti akan merasa hebat, merasa bisa, merasa wah. Dan inilah penyakit yang menjadikan kita sombong, ujub dan takabur. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan terakhir adalah menyembunyikannya sebisa mungkin. Dan bab ini sudah pernah kita jelaskan bagaimanakah keutamaan orang menyembunyikan amal kebaikannya. Dari Zainal Abidin yang bersedekah setiap malam 100 orang di depan pintu dikasih sembako. Tak ada yang tahu. Setelah meninggalnya beliau, barulah ketika para manusia memandikan jenazahnya terlihat bagaimanakah ternyata yang selama ini memberikan sembako 100 orang, 100 warga adalah Zainal Abidin.
Belum lagi Uwais Al-Qarni, ia terkenal di penduduk langit tapi nggak di bumi karena menyembunyikan amalnya. Orang-orang soleh terdahulu itu benar-benar menyembunyikan amal kebaikan sehingga orang tidak mengetahuinya. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan 3 kesempurnaan ketika beramal baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.